Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. KKB Papua bikin satu anggota Satgas Damai Kartens meregang nyawa. Beginilah kronologi lengkapnya. KKB Papua kembali membuat ulah dengan menyerang Satuan Tugas Damai Kartens di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ulah KKB Papua ini mengakibatkan Bribda Gilang Aji Prasetyo gugur dan 2 rekannya terluka. Sementara itu, terkait dengan kondisi di Papua, calon Panglima Laksamana Yudo Margono diharapkan segera mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan penanganan konflik di Bumi Cendrawasih. Panglima TNI yang baru segera mengevaluasi dan mengoreksi semua bentuk perbantuan TNI, termasuk operasi militer selain perang atau OMSP, yang bertentangan dengan UU Undang-Undang TNI, khususnya di Papua yang sering berdampak buruk terhadap kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Kata Direktur Impresional Gufron Mabruri dalam keterangannya. Menurut Gufron, aksi kekerasan yang melibatkan prajurit TNI terhadap warga sipil di Papua tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa hukuman tegas. Gufron mengatakan Panglima TNI selanjutnya perlu menyampaikan komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk bagi warga sipil yang berada di wilayah konflik. Pada konteks ini, selain perlunya peningkatan kesadaran terhadap hukum dan HAM, akuntabilitas juga perlu ditegakkan, ujar Gufron. Gufron juga berharap Yudo melanjutkan gagasan Jenderal Andika Perkasa untuk mulai mengubah pendekatan penanganan konflik di Papua. Adanya keinginan untuk mengubah pendekatan keamanan di Papua dari militeristik ke kemanusiaan sebagai sebuah inisiatif. Kebijakan yang diinisiasi oleh Panglima TNI sebelumnya tentunya penting untuk dilaksanakan secara nyata dan konsisten, ucap Gufron. Presiden Joko Widodo pada Senin 28 November 2022 lalu mengirimkan surat Presiden Suspres ke DPR terkait penunjukan Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon Panglima TNI. Yudo bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Setelah menerima Suspres itu, Komisi 1 DPR RI segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden. Menurut Gufron, proses pergantian Panglima TNI adalah momentum buat melakukan perbaikan di tubuh TNI ke depan. Pergantian Panglima TNI saat ini harus ditunjukkan untuk mendorong perbaikan, khususnya terkait agenda reformasi TNI yang selama ini jalan di tempat, ucap Gufron. Maka dari itu, Gufron menilai sudah seharusnya DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan baik, supaya masyarakat bisa memahami visi dan misi Yudo Margono yang akan menjabat sebagai Panglima TNI. Selain itu, Gufron menilai proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR terhadap calon Panglima TNI seolah hanya bersifat formalitas atau sekedar menyetujui pilihan Presiden Jokowi. Penting dicatat bahwa pergantian Panglima TNI bukan sekedar urusan pergantian sosok kepemimpinan di tubuh TNI, tetapi juga akan mempengaruhi wajah TNI ke depan, ujar Gufron. Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.